Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas A Ekonomi Syariah semester 1, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina, MPDI. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh Mullah Sadra. Itu Mullah Sadra kelahiran pada tahun 1572 di Shiraz, Iran, meninggal 1641 di Basra, Irak. Mullah Sadra adalah seorang filsuf Safawiyah terkemuka, yaitu nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim. Masa pendidikan formal dilalui di Shiraz dan Isfahan. Merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya di Shiraz, Sadra berangkat ke Isfahan. Ketika itu, Isfahan telah menjadi pusat intelektual yang penting di Persia dan mungkin di belahan timur dunia secara keseluruhan. Isfahan tidak mengecewakan bagi Mullah Sadra karena di sini ia menjumpai beberapa orang mursyid yang memberikan pengaruh mendalam terhadap dirinya. Di sini ia belajar dan mendalami pengetahuan pada tokoh-tokoh terkemuka saat itu. Mullah Sadra adalah seorang filsuf yang telah menulis banyak karya, di antaranya adalah satu ada Al-Hikmah Al-Mutaliyah atau disebut atau dikenal sebagai Kitab Asfar atau Arba'ah, yaitu 4 perjalanan yang meliputi bidang metafisika, teologi, dan juga tarikah. 2 ada Al-Mabda yang membahas masalah metafisika kosmogoni dan eskatologi. Yang ketiga ada Syawahid atau Al-Rubiyah, merupakan salah satu masterpiece yang paling terkenal dari Mullah Sadra. Yang keempat ada Al-Mafatih Al-Gaib, berisi doktrin irfani tentang metafisika, kosmologi, serta banyak berisi rujukan terhadap Al-Quran, hadis. Yaitu yang kelima ada Kitab Al-Masyair, mengandung sinopsis dari pandangan ontologis karena di dalamnya terkumpul fondasi filsafati yang fundamental. Yang keenam ada Tafsir Al-Quran. Yang ketujuh ada Asrar, atau yang kedelapan ada Mutasyabihat. Yang kesembilan ada Al-Masail. Yang kesepuluh ada Al-Azwibah, dan masih banyak lainnya. Mullah Sadra mengkritisi pemikiran filsafat Islam ke dalam pendekatan sintesis akhir berbagai pemikiran filsafat. Basis utama pemikirannya yaitu bertumpu pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, filsafat peripatetik, iluminatif, serta Sunni dan Syi'i, serta irfani atau gnosis. Mullah Sadra membuat sintesis secara menyeluruh yang kemudian dinamakan Al-Hikmah atau Al-Muta'aliyah. Serta Mullah Sadra merasa yakin bahwa ada 3 jalan terbuka bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan: wahyu, akal, dan intelektual, serta visi batin atau penyerahan. Suhrawardi pernah mengusulkan penyataan cara berpikir diskursif diwakili terutama oleh peripatetik dan menyadari atau mencicipi pengetahuan. Dicontohkan oleh metafisik sufi atau mistisme bagi Suhrawardi. Filosof yang ideal adalah orang yang menggabungkan pemikiran analitis dan intuitif, pengetahuan yang melaluinya orang-orang mencapai pencerahan atau isyraq dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian Mullah Sadra memasukkan model Suhrawardi dan bahkan mengambil langkah lebih lanjut dengan mengartikulasikan kesatuan wahyu atau Al-Quran, demonstrasi, dan metafisik atau menyadari pengetahuan. Mullah Sadra secara meyakinkan membangun pemikirannya melalui pendekatan sintesis antara al-isyraq, masya'i, irfan, dan kalam. Pandangan saya sendiri tentang pemikiran tersebut yaitu pemikiran Mullah Sadra ini menunjukkan bahwa
kebenaran mistis yang diperoleh berdasarkan perjalanan rohani merupakan kebenaran atau intelektual itu sendiri, dan pengalaman mistis yang diperoleh merupakan pengalaman kognitif yang dihasilkan dari proses berpikir. Kesimpulannya yaitu di dalam bangunan filsafat al-hikmah atau al-muta'aliyah Sadra tergambar jelas Mula Sadra melakukan harmonisasi semua elemen filsafat sebelum sehingga membentuk warna baru yang masing-masing kesatuan, saling keterkaitan dan mendukung satu sama lain. Kita kemudian dapat mengemukakan filsafat al-hikmah atau al-muta'aliyah yang jelas memunculkan sebuah warna baru di antara aliran filsafat yang ada. Kemudian buah dari pengetahuan menurut Mula Sadra yaitu perbuatan baik dengan tujuan agar tercapai prioritas terhadap badan dan kepada jiwa, sebagaimana diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan pengetahuan bisa menjadi sarana yang membebaskan manusia dari keterkaitan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan mengantarkannya kembali kepada asal-usul penciptaannya, yaitu alam ketuhanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenalkan biografi Mula Sadra.